Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mumtaz Sumaira dari kelas 11-1. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu asam basa, jenis-jenis asam basa, mekanisme kerja indikator asam basa, dan contoh-contoh indikator alami dan buatan asam basa. Asam dan basa adalah zat kimia yang memiliki sifat dan reaksi tertentu. Asam cenderung melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air, sedangkan basa cenderung melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air. Asam memiliki rasa yang masam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Lalu dari segi pH, asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Jika suatu larutan memiliki pH 7, artinya larutan tersebut bersifat netral. Asam dan basa dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, asam kuat memiliki kemampuan terionisasi sempurna dalam air, menghasilkan ion H+ atau proton secara penuh. Contohnya pertama ada asam klorida atau HCl, kedua asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4. Dan yang kedua ada asam lemah, tidak terionisasi sempurna dalam air, hanya sebagian kecil yang terionisasi. Contohnya ada asam asetat atau CH3COOH. Yang kedua ada asam fosfat atau H3PO4. Yang ketiga, basa kuat. Senyawa yang terionisasi sempurna dalam air menghasilkan ion OH- atau hidroksida secara penuh. Contohnya pertama ada natrium hidroksida atau NaOH, dan yang kedua ada kalium hidroksida atau KOH. 4. Basa lemah. Senyawa yang tidak terionisasi sempurna dalam air, hanya sebagian kecil yang terionisasi. Contohnya amonium hidroksida atau NH4OH. Mekanisme kerja indikator asam basa yang biasa digunakan yakni lakmus. Jika suatu larutan bersifat asam, maka ia akan memerahkan lakmus biru. Sementara itu, jika larutan bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Contoh-contoh indikator asam basa dibagi menjadi 2, alami dan buatan. Yang alami pertama ada kunyit. Dalam larutan asam, kunyit akan berwarna kuning, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna merah atau krem. Yang kedua ada kol ungu. Dalam larutan asam, kol ungu akan berwarna merah muda, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna hijau. Ketiga, bunga sepatu. Dalam larutan asam, bunga sepatu akan berwarna merah, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna biru. Dan yang keempat ada bougainville. Dalam larutan asam, bougainville akan berwarna merah muda, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna nila. Dalam indikator buatan, pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basa, sedangkan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam. Yang kedua ada fenolftalein. Fenolftalein tidak berwarna dalam larutan asam dan netral, tetapi akan berwarna merah muda dalam larutan basa. Dan yang ketiga ada brom timur biru. Brom timur biru berwarna kuning dalam larutan asam dan berwarna biru dalam larutan basa. Sekian penjelasan video tentang asam dan basa, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.